Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo kawan hebat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel saya, Vivit Fitra Nadia. Kali ini kita akan ngofit lagi bareng Kak Citra. Halo. Ya bosan ya guys ya, karena baru dia doang guys ya, belum bisa yang lain. Yang lain sibuk. Yang lain belum ada, tapi semoga bisa bertemu dengan guru-guru yang lainnya biar sharing juga ke kalian gitu tentang perkuliahan. Nah kali ini kita akan share ke kalian tentang bagaimana sih masa-masa perkuliahan kita nih. Aku sama Citra beda setahun ya, 2013 2014, dan kita juga beda background ya. Kalau aku tinggal di pondok pesantren, Citra sendiri di kosan ya. Terus juga kita di kampus yang berbeda, jauh bahkan, jadi kalian juga bisa mengambil gimana sih nanti kalau kalian mau kuliah gitu ya, Mending ngekos ya atau mondok, terus kalian nanti harus kayak gimana sih di perkuliahan kayak gitu. Oke, kita mulai dari mana nih Kak? Ini Dari mana dulu nih? kehidupan universitasnya Iya, ngambil dari segi organisasi. Organisasi dulu aja kali ya. Oke, coba kalau dari Kak Citra lagi apa? Ikutnya apa waktu kuliah? Kalau di universitas itu kan banyak ya organisasinya. Kalau di SMA kan ada OSIS, MPK. Ya, OSIS, MPK, dan eskul yang lain ya Bang. eskul Namanya ya, Pak. UKM kalau di kampus UKM Tapi namanya. kalau di Unsil ya dulu aku kan universitasnya Universitas Siliwangi. Itu waktu angkatan aku itu ada dari tingkat bawah ya. Ya. Tingkat bawah itu ada BPO, terus himpunan. Ya di himpunan itu ada BEM, Ada BLM, terus juga BEM, guys. terus sama DLM. Ya jadi cakupannya kalau BPO terus himpunan itu jangkauannya jurusan. Sama si Ya, jurusan. jurusan. Kalau BEM, BLM itu fakultas. Kalau misalkan DEM, DLM itu universitas. Jadi di Unsil itu ada tiga. Ingat ya guys, ombus. di Unsil ya, Ya. Universitas Siliwangi. Ya, ada 3 ombus. Kita manggilnya ombus ya, organisasi orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi. Ombus dulu panggilnya. Ospek ya kalau kata Ya, kita. ospek ya. Ospek itu ada 3. Waktu zaman masuk itu ospeknya ada 3. Itu sehari ospek universitas, pengenalan universitas. Yang hari kedua itu ospek pengenalan fakultas. Nah kalau universitas itu diaturnya sama DLM, BEM, DLM sama DEM. Jadi dewan gitu, dewan eksekutif mahasiswa, dewan legislatif mahasiswa. Nah kita masuk hari kedua ke fakultas. Nah fakultas ini diperkenalkan bagaimana nih fakultas kita, FKIP itu kayak gimana sih gitu. Itu oleh BEM. Terus setelah dari BEM hari ketiganya itu kita ospek jurusan. Kalau di Unsil kayak gitu. Jadi beda 3 hari gitu. Bukan 3 hari, ada 3 kali ospek gitu. Terus kalau misalkan di Unsil itu ada yang namanya, kita udah tuh ospek jurusan ya, ada yang namanya P2KM di universitasnya. Tadi itu P2KM kayak pengkaderan gitu. Oh, pengkaderan. Jadi untuk ke ini juga kan, ke kayak himpunan gitu Iya, kan? tapi Nah, semua Oh, mahasiswa, semua mahasiswa. itu ada P2KM, dan itu hanya kalau nggak salah itu hanya ada di FKIP. Kalau lupa ya, kalau nggak salah itu ada di FKIP. Jadi kita itu ada masuk masa mabim, masa bimbingan. Iya, ada masa bimbingan, ada ospek. Abis ospek itu kita masuk mabim, terus ada P2KM kayak gitu. P2KM itu kita pengkaderan kita sendiri di pengkaderan. Terus udah P2KM, baru kita itu sebagai mahasiswa baru nih, udah jadi mahasiswa tetap lah, udah bukan lagi maba lagi gitu. Itu P2KM. Tapi kalau sekarang, dulu waktu angkatan saya P2KM itu dijadikan sebagai syarat buat syarat buat sidang. Tapi ternyata pas saya sidang enggak. Terus ada lagi di Unsil itu ciri khas ciri khas Unsil itu ada PBN. PBN itu kayak bela negara. Pelatihan bela negara. Kayak seminggu itu kita kayak dilatih sama jadi tentara. Yel baris berbaris, itu rame, seru loh. Itu seminggu itu Unsil banget. Itu pas kita pakai baju hijau kayak TNI gitu, ada gambar ini ya, pokoknya ada PBN. Pokoknya itu seminggu itu biasanya mahasiswa Unsil semuanya pasti mengalami yang namanya PBN. Terus kalau misalkan organisasi di Unsil itu yang tadi tuh DEM itu paling besar, paling tinggi. Di bawahnya itu strukturnya ada juga. Nah kalau aku sendiri di Unsil itu masuk himpunan.
himpunan itu jadi yang ngurus nanti Jurusan ya. Namanya itu HIMAS, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Aku satu periode. Terus Ya. main ke BEM? Aku enggak. Oh enggak, nanti. Aku ikut UKM. Oh, UKM, aku ikut KSR. Di UKM cukup lumayan lama Di ya. UKM tuh kalau di sekolah kayak eskul ya, Eskul. eskul ya, unit kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa, ya banyak banget di Unsil itu ya. Kalau yang aku tahu tuh ada seni musik, ada banyak yang beda itu kan. Kalau di SMA itu ada pasko. Ya, Ya, kalau pasko. di universitas itu adanya menwa, resimen Menwa, mahasiswa. iya sama. Sama di Aku kita juga kira sama menwa. waktu pertama kali ospek itu mereka itu pada pakai seragam itu, seragam menwa yang warna kayak hansip. Aku kira itu hansip. Maaf ya Allah, maaf. Aduh, aku tuh kok hansipnya muda-muda gitu ya. Aku mikirnya begitu, ternyata itu UKM ya. Iya UKM. Iya, ternyata itu UKM ternyata. Tapi keren gitu loh, jadi kelihatan gitu loh menwa itu. Kelihatan nih. Nah, ada menwa gitu kan. Terus itu pasko ya kalau di SMA. Iya, kalau di sekolah itu pasko. Terus ada juga UKM Kopma, Koperasi Koperasi Mahasiswa, mahasiswa, ya. sama. Kalau yang kalian senang menabung itu bisa ikut Seneng, Kopma. usaha bisnis juga ya tuh. bisnis tuh di Kopma. Harus di Kopma deh. Terus juga ada apa lagi ya? Banyak. Pramuka juga ada. Pramuka juga ada. Pramuka Terus ada. kalau di aku ada namanya Mapala. Mapala, iya Mapala. Ya, Kalau jadi ya kalau di aku mah namanya itu Mapala, Kaniwata itu yang kalian seneng mendaki gunung, gunung menjelajah ke pokoknya alam-alam ya. lah Ya, itu ini kalian harus bisa. ikut. Terus ada juga pers. Iya. Kalau di aku tuh ini apa ya? Aku lupa. Ada di pers di aku. Jadi Apa yang ya namanya? wartawan gitu. Iya, wartawan jurnalistik gitu kan. Di jurnal Iya. kayak gitu. Terus ada juga teater. Teater ya, kafe Keren, kalau teater di Unsil karena kafe Unsil, ide. teater Unsil itu keren banget. Terus juga ada yang kalian hobi foto, ada spot Unsil namanya itu kayak baru spot. Jadi sering moto-moto gitu. Ada itu. Keren banget. Terus ada lagi UKM Panduan Suara ada. Paduan suara ya Padu. tapi namanya kalau di Universitas Gita Bahana. Terus yang Assalamualaikum juga ada. Itu UKM, ada UKM TC namanya dia aku. Ya apa sih namanya? Lupa DKM apa sih? UKM TC aku. Astagfirullahaladzim lupa saya gak ikutan. Iya TC Lupa, ada. lupa, Terus iya. yang berbau-bau Ada. seperti narkoba itu ada. Bukan pertigaan pakai narkoba, yang enggak apa sih kalau kata kita mah penyuluhan agar menjauhi KKBN. narkoba ya kayak gitu ada. Apa ya namanya kalau di gua ada juga, gua pernah ikutan loh. Apa? Iya namanya lupa. Ya, Ada lupa itu namanya. ada pokoknya mah ya. Itu kan se-Indonesia tahu. Kayaknya itu pokoknya ada. Terus juga banyak sih organisasi-organisasi. Banyak. Terus di Unsil terkenal dengan angklung. Ini ada angklung, ada UKM angklung. Tapi dulu mah waktu angkatan aku itu yang angklung itu khusus di anak-anak aktif aja gitu. Oh, gitu. Anak-anak aktif Oh aja. iya biasanya PGSD tuh ya nggak sih? Semuanya sih Oh, itu mah semuanya, bisa kalau gitu. dulu. Tapi kayaknya sekarang mah nggak tahu ya. Namanya itu Katumbiri, Sanggar Katumbiri itu angklungnya keren banget. Sumpah keren banget. Kalau Karena di Sunda ya guys, jadi Iya, angklung. pasti angklung. Terus ada juga cabang olahraganya futsal. Oh iya, olahraga Terus futsal, ada basket, ya. taekwondo, Taekwondo, sepak bola, silat. Terus ada ini pentakwe Apa tuh pentakwe? yang nggak tahu ya, itu tuh kayak yang lempar batu. Bukan batu, bola, tapi kayak bolanya kayak dari besi atau dari apa, pokoknya berat banget dilempar gitu. Bisa namanya lempar cakram kan kalau di sekolah? Pentakwe Ya apa ya, lah nggak itu tahu ya, kalian Coba yang yang tahu ya. komen pentakwe olahraga apa salah ngomong kalian nggak tahu, pokoknya olahraganya tuh kayak gitu ada. Soalnya temen ada yang atlet itu. Saat itu berarti yuk Iya. ini ya olahraga. Olahraganya Kita nggak tahu aja ya. iya, olahraganya banyak banget. Terus banyak sih kalau kehidupan universitasnya kehidupan organisasi di Unsil itu, yang bukan Unsil sih, universitas yang saya rasakan itu berbeda sama yang di SMA ya. Udah banget. Beda Lebih gede, banget. udah kayak miniatur negara gitu guys. Ya nggak Lebih sih? harus mengeluarkan pendapat, terus
apa ya, menyatukan kepala itu emang benar-benar susah gitu ternyata gitu untuk mencapai suatu tujuan itu gitu. Terus juga karakter keras gitu loh. Ya, mungkin karena kita namanya universitas kan nggak satu daerah ya, ada yang dari Batak, ada yang dari Sunda, beda ya. Gitu. Jadi gitulah. Tapi kalau misalkan lebih menantang universitas kayaknya kalau dalam organisasi. Iya. Terus pasti lah ya, suka ngopi-ngopi gitu, Oh. ngopi-ngopi ngomongin tentang, bukan hanya ngomongin tentang organisasi, tapi ngomongin politik, ngomongin apa gitu. Itu kalau dari segi organisasinya ya guys ya, kalau di Unsil, kalau di Untika juga hampir sama sih, tapi mungkin atau maju ada nggak sih yang UKM, kalau di Until namanya Belistra, Apa itu? bengkel menulis dan sastra. Iya, ada. Ada juga kan pasti kan anak-anak bahasa Indonesia nya Itu tuh kayak ya itu kayaknya lebih ke arah seni. menulis ya. Apa ada nggak ya? Lupa. Kalau di Until ada tuh gitu. Itunya. Nah terus selain ada UKM Belistra tadi yang kurang, yang beda apa lagi ya? Apa yang beda? Apa ya? Tapi kayaknya hampir sama deh kayaknya deh. Hampir sama deh. Tapi tadi paling jomplang banget perbedaan dari mungkin organisasi di jurusan fakultas sama universitasnya. Kalau tadi kan banyak banget kayak tatarannya ya gitu. Kalau di Unti tuh simpel banget. Pertama LK1 ya udah HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Nah, terus naik lagi LK2, LK2-nya fakultas, itu BEM fakultas. Terus LK3-nya BEM universitas, hanya sekedar itu aja. Nah, ada juga namanya DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Gitu tuh kayak MPK gitu. Udah sekedar itu aja. Tapi di tahun Unita. 2018, pokoknya waktu sebelum lulus ya, itu DEM sama DLM itu kayaknya diganti jadi BEM gitu. Jadi BEM Unsil gitu. Oh, BEM Unsil lah. BEM Berarti kayak Unsil. Unita ya, BEM. Iya, Oh. BEM Unsil yang jadi tapi tetap ada BEM fakultas masih ada, Iya, tapi BEM Unsil. iya. Jadi kalau di Unita kayak gitu dari dulu. Nah, terus kalau aku ikutannya itu ikutan HMJ 2 tahun. 2 tahun. HMJ itu himpunan mahasiswa kan. Mahasiswa. Jadi di jurusannya Jurusan itu, namanya. jurusannya itu ya guys. Nah terus kan seharusnya kalau udah 2 tahun naik ke BEM fakultas kan, kalau nggak BEM Unip. Nah itu bahkan ditawarin jadi DPM pun nggak mau karena sudah 2 tahun, berarti kan udah 4 semester ya hidup di himpunan gitu. Enggak dong, mau 6 semester ya? Iya. Ya nggak sih kalau udah ngejabat? Ya nggak sih? Pokoknya lupa dah. Pokoknya 1 tahun pertama kan kita jadi bawahan. Jadi ini dulu kan, terus pemilihan tahun kedua, nah terus ngejabat. Iya, 4 semester ya? 4 semester. 4 semester. 4 semester ya? Iya, 4 semester. Kok ingetnya sih? Ya kayak gitu lah guys, lupa deh pokoknya pas udah ngejabat mau naik ke BEM itu nggak mau, nolak. Kenapa? Karena aku kan hidupnya di pesantren ya. Selama ini tuh suka diomelin kalau pulang sore. Jadi jam 6 sore itu maghrib udah kehitungnya pulang malam. Makanya nggak boleh, ya udah harus memilih kan. Ya udah deh jadinya lebih milih di pondok lah. Terus malu juga punya adik kelas masih tanya, "Kak, ini kitab apa?" Gak tahu. Nah, Bener. Karena nggak tahu sama ini kan organisasi terus taunya gitu kan, cuman kampus, terus juga di pondok juga kayak tidur aja gitu loh guys. Jangan ditiru ya guys ya. nah emang bedanya itu kalau misalkan anak kosan kan ya kayak ini ya. Jadi organisasi jadi anak kosan itu kalau organisasi itu enak. Iya. Karena kan namanya organisasi Bebas. kampus itu tidak seperti organisasi SMA yang jam 6 sore atau jam 5 sore udah beres ya. Sampai pagi loh guys, bener deh. Kadang kita kalau ada acara itu nyampe malam. Sampai pagi loh. Iya, kadang ada yang nginep di sekrenya juga gitu kan, tergantung Makanya acaranya itu. apa. Dulu pernah waktu bazar wisuda ceritanya lagi ngehias stand gitu kan, biasanya di Unsil setiap ada wisuda itu suka stand per jurusan gitu ya. Itu kita menghias stand itu nyampe jam 3, jam 2, dan itu harus maksain pulang kan ke kosannya. Nggak mau lah ya kita tidur bareng sama cowok gitu kan, kayaknya kan di sekret tidur itu emang sih dipisah ya, di cewek di dalam, cowok di dalam. Tapi setelah kita punya kosan, kenapa harus nginep di sekret sih gitu? Terus Deket juga bisa kalau kosan kan iya, deket ya. kok deket sih lumayan lah ya. Berapa ya? Pokoknya deket lah nggak ini. Terus ceritanya udah bilang ke ibu kos itu dari maghrib tuh kan pulang ke kosan tuh bilang mau menghias di kampus gitu kan, ada acara.
paling pulang malam, bilangnya paling pulang malam ya jam 10-an gitu kan malam. Ternyata jam 2, dan itu posisinya pintu kosan udah dikunci, bukan pintu, apa namanya itu, gerbang udah dikunci, itu naik gerbang. Dan ini sakit banget bayangin. Naik gerbang, dan ternyata bapak kos yang di depan kan namanya lingkungan kosan mah semuanya kosan gitu, itu ngelihat berisik, disangkanya saya maling. Saya naik gerbang sampai, "Neng, ngapain naik gerbang, turun." Ya apa, udah dikunci. Ya Allah, itu mah beneran kita disangka maling jam 2 pagi. Emang bener kan jam 2 pagi, dan itu jam 2 pagi nyampe kosan, naik apa namanya tadi, gerbang. Terus jam 4-nya itu kita harus udah ada di kampus lagi. Biasa banget. Berarti Numpang mandi ini ya? Apa kosannya berarti ada aturannya gitu ya? Ada, Nah, Kak. ada juga yang nggak ada aturannya, bebas. Ya udah, kita pulang aja gitu, nggak harus yang kayak tadi. Terus dulu juga gue pernah tahu pengalaman dijulitin sama teman di himpunan. Iya, karena kan posisinya gue jadi bendahara umum kan. Kalau bendahara umum kan berarti kan intinya. Nah, itu kan karena jam 9, jangankan jam 9 malam, jam 6 aja tuh udah kehitungnya malam kalau di pondok kan. Jadi gue jadi ceritanya tuh gue tuh ke ketua gue, nah pokoknya gitu tuh ada yang ngejulitin gitu, karena kan bendahara umum ya gue. Terus dia itu kayak ngiri gitu loh sama gue, karena gue tuh pulang duluan jam 9. Iya nggak sih, lu ngiri nggak kalau temen lu gue pulang sampai pagi tiap hari, dia mah yang bendahara umum masa pulang duluan. Nah itu tuh yang awalnya bikin gue tuh nggak mau jadi bendahara umum gitu. Sumpah parah banget sih itu, gue dijulitin sama teman-teman gue sendiri guys. Padahal gue tuh di pondok aja udah diomelin lagi sama senior gue, kenapa gue pulang malam. Luar biasa banget. Gitu. Tapi kalau bisa dibilang anak kosan ya, kita ngomong anak kosan ya. Anak kosan mah katanya kan dia negatif ya. Anak kosan itu negatif ya. Beda sama yang seperti misalkan anak rumahan ya, yang ada orang tuanya. Tapi yang salah anak kosan itu semuanya nggak selalu semuanya negatif. Ada kosan yang emang benar-benar aturannya ada yang enggak gitu. Dan alhamdulillah gitu, orang tuaku tuh setuju gitu ya sama kosan aku yang emang ada ibu kosnya. Aku ada ibu kosnya, kemana-mana harus ada yang izin, mantau ya ya. ada ibu kos, ada bapak kos, jadi kita itu terpantau kita main sama siapa aja. Tapi bukan berarti ada ibu kos kita dikekang, enggak. Kalau misalkan emang kita ada kerja kelompok, terus seperti teman lain masih boleh kan, karena bentuk kosan itu enggak bentuk pintu gitu, jadi rumah ya. Jadi ya. ada tempat buat nongkrong juga, ruang tamu gitu, kalau nggak ruang TV gitu. Terus juga tapi tetap temen cowok mah nggak boleh masuk kamar, cukup sampai ruang TV aja. Ruang TV itu kan bisa buat ngerjain tugas, ngobrol dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau masuk kamar enggak kayak gitu. Yang masuk kamar ya teman-teman cewek aja gitu, aturannya kayak gitu. Jadi kalau ngekos nggak ikut apa-apa rugi banget guys. Ih, rugi banget. Rugi banget sumpah. Pernah waktu itu kan gue kalau di pondok itu kan selalu ada kegiatan ya, dari subuh, bahkan sebelum subuh aja udah ada kegiatan, sampai kita mau pulang itu ada kegiatan. Nah terus pernah ceritanya itu ada apa ya, ada kegiatan gitulah, kita di kosan temen lah. Terus abis kegiatan di kosan udah gitu nggak ada apa-apa. Gue kaget kan, kayak gila, jadi kalau nggak ikut apa-apa rugi banget sumpah. Lu cuman taunya kuliah kos lu nggak dapet apa-apa sumpah. Iya, itu rugi banget, lu nggak kenal sama siapa. Jadi saran gue kalau lo mau ngekos ya udah, lu harus bisa. Setidaknya pernah mencoba gitu organisasi. Tapi kalau pernah mencoba terus lu nggak nerusin, ada nggak ada kontribusi sama sih, iya. kayaknya Setidaknya nggak kamu kenal tahu siapa-siapa, gitu. iya. Yang penting kalau tahu saya, kalau misalkan ikut organisasi itu kita kenal itu bukan hanya teman sejurusan aja. ya. Kita bisa kenal teman yang di luar jurusan kita. Kita punya temen ya di luar jurusan kita tuh sangat amat apa ya, bermanfaat banget gitu. Bisa ya. jadi jodoh juga guys kayak dia. Ya, maksudnya ya. Pokoknya teman itu ya jangan hanya teman satu jurusan ya, kita juga harus berbagi pengalaman dengan teman beda jurusan juga. Itu sih mungkin hikmah dari adanya organisasi. Mungkin kalau misalkan nggak ikut organisasi ya, apalagi aku gitu ya, nggak punya teman SMA di situ. Ya waktu di Unil kan nggak punya teman SMA ya, yang lain mah waktu ompus ya, hai
aku tuh di Tangerang nggak punya, dari SMA aku sendiri aku nggak punya teman, aku begini aja ya Allah gitu. Jadi kalau misalkan kita jadi mapudet gitu ya, mahasiswa hanya kuliah pulang, mungkin jangkauan apa ya, channel gitu ya, channel kita sedikit. Aku juga bukan tipe orang yang organisasi banget, enggak sih, aku juga ada waktu buat main sama teman, ada waktu organisasi ada gitu. Dan aku pun juga kalaupun mau organisasi tuh sebenarnya nggak mau di jurusan aja gitu kan. Kalau organisasi jurusan ya udah berarti pengenalannya cukup ya anak-anak aktif aja kan gitu kan. Walaupun ini makanya aku ikut UKM kan, UKM itu lebih banyak ya, dari berbagai fakultas juga ada gitu kan. Nah itu sih yang membuat aku punya teman beda fakultas ya. Kayak gitu sih. Kalau misalkan nggak ikut UKM kayaknya aku juga nggak punya teman beda fakultas gitu kayaknya ya gitu. Walaupun sekarang ngapain ikut UKM kan, sekarang ada media, masa bisa tiba-tiba punya teman aja gitu kan. Ada kan kayak gitu, tapi beda lah kalian ceritanya. Kalau kalian ikut UKM dan organisasi di kampus itu beda. Ya, pengalamannya juga ya, dan itu bermanfaat buat nanti ke pekerjaan kalian. Jadi kalau misalnya ada nih banyak juga kakak kelas dan teman-teman yang dulunya nih aktif banget ketika di SMA atau apa di sekolahnya tuh aktif banget, pas kuliah nggak ikut apa-apa. Dan itu kalau menurut aku ya tuh rugi banget, karena sertifikat tuh ya nggak sih ya berguna banget, apalagi untuk anak ilkom. Katanya sih itu berguna banget ya buat mereka gitu. Jadi ikut-ikut kegiatan itu adalah hal yang sangat bermanfaat dan benefit banget buat ke depannya nanti gitu. Jadi ikutlah kegiatan ya guys. Kayak gue lah cuma ikut HMJ dong, serius loh. Gue gak ikut apa-apa. UKM. Nah gue mah gak ikut apa-apa. Tapi bisa taunya karena Belistra itu kan sama kayak mirip banget kayak bahasa Indonesia ya. Terus kayak banyak teman-teman ikut situ, jadi kayak suka nongkrong situ juga. Jadi cuma kayak nongkrong ya udah ada tempatnya. Terus pernah awal-awal ngampus itu setahun pertama itu kayak ikut-ikutan kegiatan menulis, tapi bukan di Belistra, di luar. Itu ada terkenal banget namanya Rumah Dunia di Serang, mungkin kalian juga ada yang tahu ya. Itu angkatan berapa ya dulu ikutnya, pokoknya dia angkatan pertama tuh ikut tapi nggak nerusin, nggak ngefokusin gitu loh, cuma ikut-ikutan aja. Tapi ternyata di situ bisa ketemu banyak orang, karena waktu itu sempat ada kegiatan buku Jambore Nasional gitu lah pokoknya mah gitu. Jadi senasional ke situ, keren banget guys, sumpah di Rumah Dunia. Aku pernah ya ngerasain yang namanya dapat duit dari hasil jadi payah aku sendiri tanpa aku kerja, dalam artian kerja part time itu. Aku pernah dapat duit dari KSR. Iya KSR. KSR tuh sumpah organisasi UKM menghasilkan uang sekali, sumpah. Kayak Pandawa berarti gitu ya? Iya, jadi kita itu Padus, dia paduan suara kayak gitu juga biasanya. Kalau ikan KSR aku tuh suka ikutan jadi panitia ombus ospek gitu. Jadi jadi tim kesehatan. Nah, itu suka dapat adalah rezeki gitu ya. Udah mendapat makan gratis, rezeki juga. Apalagi kalau PBN tuh. PBN itu kalau anak KSR waktu angkatan aku ya, itu enggak. Nah waktu angkatan aku ya, waktu PBN tuh kan PBN semua itu mengikuti ya, harus itu wajib mengikuti, mahasiswa itu harus mengikuti PBN. Tapi dulu waktu jadi ini ya angkatan 2014 gitu, waktu aku jadi peserta PBN itu aku nggak ikutan PBN, aku jadi panitianya gitu. Jadi yang lain panas-panasan, yang lain hadap kanan hadap kiri, yang lain yel-yel, aku mah ngeliatin yang sakit. Soalnya jadi panitia gitu, jadi panitia tim kesehatannya. Dan itu selain dapat makan ya dapat duit juga. Dan juga dapat sertifikat. Yang lain bisa panas-panasan, aku mah nggak panas-panasan. Tapi jangan salah loh, capek juga ngangkat-ngangkat orang sakit itu capek. Dan waktu jadi organisasi, jadi panitia, bukan panitia, jadi anggota KSR tuh juga nggak gampang. Kalian tahu lah ngerasain gimana rasa jadi anggota. Tapi pengalaman itu tidak akan terbayang oleh apapun ya. Untuk pertama kali ikut KSR satu membuat aku nggak jorokan ya, nggak jorok gimana sih? Nggak jijian gitu. Terus juga tepat waktu banget sih itu, keren. Jadi pengalaman lebih ke waktunya itu harus tepat, apa sih harus tepat waktu menumbuhkan kedisiplinan gitu. Terus apa lagi nih Kak, dari tadi udah organisasi udah,
kehidupan kosan. Kehidupan kosan dan apa Oke. Mbak? Kalau kehidupan Ya, kosan kosan gimana kalau sama kosan? sih. Jadi anak kosan itu bilang anak kosan mah sering pulang malam. Nah makanya tipsnya Bandel. kalau nyari kosan harus gimana nih Kak, biar Nah. biar aman, apalagi buat cewek ya biasanya nih. Ya, oke. Tips anak kosan yang pertama itu tergantung kitanya, dari diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri maunya yang kayak gimana. Kalau bisa, kalian kan jauh dari orang tua, ya carilah kosan yang benar-benar ada ibu kosnya. Ya, karena tips cari kosan yang pertama tadi ada ibu kosnya, ya harus ada ibu kosnya. Terus yang kedua, usahakan tempatnya aman apa enggak. Aman, Lingkungan berarti ya? Lingkungannya aman apa enggak. Yang paling penting mah aturannya ada gitu. Ada aturan. Dilihat dulu tuh sebelum nyari kosan itu, lihat dulu tuh anak-anak kosannya kayak gimana juga. Biasanya kan ada yang maaf ya julid, ada yang apa gitu, kelihatan lah dari ininya kotor atau enggaknya. Terus Kelihatan dari mana gitu. Mungkin tahu kalau belum kenal kan. kan iya sebenarnya kan kita dalam artian belum ke sifat ya, dalam artian ke lingkungannya gitu, lingkungan kosannya itu kotor apa enggak. Oh, lingkungan kosannya bukan dari Iya, orang sifatnya dia bukan satu dulu kosannya ya. kan. Tapi lihat dulu dari lingkungannya nih, lihat kan biasanya kita kalau misalkan itu dikasih contohnya itu kan satu kamar yang ada isinya kalau di Tasik itu Oh gitu. ya, ini kamarnya kayak gini nih Nggak tahu, gue gitu. nggak pernah ngekos, Iya. nggak pernah survei ke kosan. Kamarnya begini nih, sekarang kita lihat dulu, oh iya lumayan bersih lah. Terus orang-orangnya juga kan biasanya dari orangnya juga senyumannya kalau ramah itu enak ya kan, oh iya gini senyumannya ramah gitu, berarti ini enak nih kali gitu kan kalau belum dilihat mah. Jadi lebih ke arah anak kosan itu ibu kosnya, peraturannya. Tapi ada juga sih yang ibu kosnya julid, itu tergantung kitanya ya. Tergantung Kalau kita kitanya. nggak baik-baik aja, kayaknya bu kosannya juga baik aja ke kita ya. Terus juga lebih apa ya, namanya anak kosan harus jaga diri, benar-benar sih jaga diri. Harus ada punya saku dua, jangan teledor, karena banyak banget ya yang kehilangan apa namanya laptop segala macam. Tapi itu tergantung kita Gue aja jadi sih. gue di pondok laptop hilang. Iya, Laptop tergantung seminggu, kitanya. guys. Tapi alhamdulillah lo gue 4 tahun, lo bayangin kuliah. Aman-aman aja ya, Iya, gue 4 alhamdulillah ya. tahun ngekos, temennya baik semua, temen kosan baik semua. Bahkan laptop gue di luar seminggu juga ya, di tempat tamu nggak ada yang ngambil. Apakah laptop gue jelek kali? Kalau dijual kayaknya nggak dapat apa-apa nih gitu Emang ya. bener aman banget sih di lingkungan ya. Ya di kosan di yang kosan aku itu keren aman ya. banget. Terus juga ibu kosnya baik banget. luar biasa ibu kos. Ibu kos ya Allah sayang panjang umur ya. Ibu kosnya panjang umur gitu sih kosan mah. Terus ada lagi nggak Kak tipsnya? Lebih ke kitanya sendiri ya, lebih harus ke kitanya sendiri, harus sifat kita itu harus baik, jangan guys. egois. Karena kalau anak kosan kita egois, sekarep dewek kalau kata kita namanya nyama urang we gitu, itu pasti teman-teman kita itu apaan sih, kan di kosan itu harus ada kerjasama. Iya. Harus ada jadwal piket, sama sih di ini juga bukannya ada ya. Ada di pondok Iya. ada pastilah. Ini harus jangan merkeduang cak seorang Sunda namanya, jadi jangan mau Kan disebelin kalau kalian iya benar. kayak di kelas nih dulu kalian. Wah di kelas. Jadi kita harus menyesuaikan, bedakan di kosan sama di rumah. Itu kalau di kosan ya. Kalau aku kan pondok ya. Nah itu kan tadi kalau tips ngekos dari Kak Citra ya. Kalau aku tuh nggak pernah ngekos jadi nggak tahu. Kalau aku tuh pondok apa ya? Kalau misalnya nih teman-teman yang pengen mondok sambil kuliah, kalau untuk Serang sendiri tuh banyak banget, jadi jangan ragu gitu untuk alumni dulunya di pondok atau mungkin pengen mondok. Dia nanti aku nggak bisa nih sambil mondok, banyak loh. Kalau kita mau nyari tuh banyak, walaupun memang tidak jaraknya tuh nggak deket gitu dari kampus gitu, pasti adalah insya Allah. Kalau kita niat, insya Allah selalu ada jalan, ada kemudahan gitu. Dan menurut aku tuh kalau di pondok itu biayanya lebih murah. Aku aja sebulan cuma 100.000. Iya berarti kan setahun cuma 1.200.000. Tapi emang nggak, kalau 100 tuh udah biaya semuanya tuh. Tapi nggak include ini ya, nggak ikut makan. Jadi makan itu emang kita biaya sendiri, beli di luar. Kos juga gitu, makan sendiri. Iya, cuci baju juga sendiri. Cuman untuk terhitung sama aja kan kayak di kosan kan gitu. Tapi 100.000 loh guys. 100.000 dapat ilmu agama, udah ilmu dunianya juga dapat kan di kampus. Di dunia akhirat tuh insya Allah kalian genggam, insya Allah. Ini juga dulu gue terpaksa mondok, tapi ternyata bisa sejatuh cinta itunya ke pondokan. Mungkin kalau yang udah sering mondok dari SMP SMA biasa aja ya, mungkin biasa aja yang rasanya, karena mungkin kayak
adik sepupu nih dia udah keseringan mondok jadi bosen gitu, jadi lebih baik ngekos aja deh gitu. Tapi untuk yang aku kan tipe orang yang baru mondok pas kuliah, luar biasa banget sih gitu. Makanya kenapa di pondok modern kok sampai mereka nggak mau mondok lagi, padahal kalau untuk yang sering mondok ini tuh ngejaga diri kalian juga sih, jadi ngejaga ilmu kalian udah kalian dapet dan akhirnya bisa berlanjut juga. Jadi kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya udah pernah mondok ya mending mondok lagi aja gitu, bermanfaat banget sih menurut aku mah, ngejaga ilmu kalian juga gitu ya. Dan tips yang pertama itu adalah kalau kalian mondok ya harus tahu dulu kamu tuh mau mondok di mana, di yang qori, tahfiz, apa kitab. Iya, harus tahu dulu ke sana gitu. Kalau misalnya tadinya hafiz, tapi kalau hafiz jarang sih ada yang pegang handphone. Kalau aku kan kampusnya kampus umum ya, Untirta kan umum kan, maksudnya bukan kayak UIN gitu. Jadi kalau hafiz itu kayak susah untuk megang handphone sama laptop gitu, kecuali emang ada aturannya. Tapi rata-rata di Serang nggak ada sih. Rata-rata kalau di Serang itu nggak ada gitu aturannya anak tahfiz tapi boleh megang handphone sama laptop gitu, kecuali dia kayak trial gitu ya, kayak percobaan dulu gitu. Terus kalau misalnya kalau untuk yang belum pernah mondok kayak aku, qori sih emang yang paling aman. Kalau kitab kan harus tahu ya dari awal tuh ilmunya. Kalau qori kita tuh kayak sambil belajar juga, tapi emang enaknya tuh kalau di pondok aku tuh ya kayak secara umum gitu loh, jadi nggak mengkhususkan dia tuh pernah mondok apa enggak, itu sama bisa sama-sama belajar gitu. Pondok apa? Pondok pesantren Al-Quran atau Brodiyah. Nah, promosi ya guys ya, jadi kalau misalnya nanti kalian ke Serang dapetnya di UPI Serang atau di Untirta atau di UIN SMA Banten, bisa kalian mondok di situ. Itu murah banget guys gitu kan, lingkungannya juga bagus, terus deket banget sama alun-alun. Enak banget kan, itu pusat kota banget. Pokoknya kalau Pondok itu pusat kota banget, ke mana-mana tinggal jalan kaki, keramaian tinggal jalan kaki, kafe-kafe tinggal jalan kaki. Enak banget sumpah. Sama, jangan salah, Unsil juga sama, depan banget sama kota, bukan depan banget sama kota, emang di pusat kota. Di pusat kota. Jadi dekat kemana-mana. Yang penting satu, duit kalian banyak. Yang penting ada duit, udahlah ya, Ada duit, selesai. Mau main kemana aja jalan gitu. Nah tapi diseriusin ya guys mondoknya, jangan sampai kayak gue nih yang penuh penyesalan. Semester 6 baru diseriusin soalnya, jadi cuman 1 tahun belajar serius di pondok. Dan itu luar biasa sih, pengalaman spiritualnya itu luar biasa banget gitu, luar biasa sih, emang luar biasa. Terima kasih banyak kepada ayah saya yang telah menjerumuskan. Tapi ngekos juga melatih kemandirian luar biasa. Gara-gara ada plus minus ngekos saya masing-masing bisa lah ya. bikin nasi. Bisa masak ya. Iya benar. Kreatif ya, kreatif banget. Oke, udah mungkin cukup sekian ya dari kita tentang dunia perkuliahan dan tempat tinggalannya juga. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa video ini kalian like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat lagi ya. Jangan lupa kalian tunggu video kita selanjutnya. Dadah.